Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan petunjuknya sehingga kita kembali bersama dengan kitab Ihya Ulumuddin, khususnya bab kitab Asrar Saumi wa Muhimmatu yang dikarang oleh Sayyidina Maulana Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan, sebagai obor pelita bagi yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Jadi yang mau bahagia, yang mau bagus nilainya, yang mau mudah urusannya, yang mau dekat kepada Allah, dekat kepada makhluk, silakan mendekat, merapat kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya pintu untuk sampai kepada Allah hanya melalui pintu Nabi saja. Tidak ada pintu lain. Jadi ibaratnya rumah, hanya satu pintunya. Semua orang lewat pintu. Nabi adalah pintu. Tidak ada yang bisa masuk di rumah ini kecuali melalui pintu. Karena Anda mau lewat di atas, tidak ada, semuanya itu, semuanya tembok. Itu. Oleh karena itu, jika Anda menyadari betapa pentingnya makhluk yang mulia ini bagi diri Anda, bagi alam ini, bahwasanya Allah tidak menciptakan dunia ini kalau bukan karena Nabi. Jadi Nabi adalah wasilah alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dicatat bahwasanya di mana Anda dari Nabi. Itu seberapa yang Anda sumbangkan, seberapa cinta Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda perlu rekam dan hayati masalah seperti ini, karena Ramadan itu Nabi yang membawanya. Itu. Jadi rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat kalau tidak ada salawat. Khutbah, puji-pujian, belajar, semuanya berdoa disertai dengan salawat. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya makhluk yang mulia ini. Anda tidak boleh melepaskan diri darinya. Islam Anda tidak sah kalau hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah bas. Selesai, tidak, harus Muhammad dan Rasulullah. Tapi kalau Anda mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa asyhadu alla, Islamnya sah. Kemudian di sini kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, khususnya dalam bab kitab Asrar Saumi wa Muhimmati. Jadi ada dua kata, asrar dengan muhimmah. Jadi ketika Anda belajar mukarrar, belajar buku seperti ini, judul sangat penting. Jadi kenapa dia mempergunakan kata-kata asrar dan kata-kata muhimmah. Itu nanti akan kita rangkaikan dengan isi atau modul pembahasan. Jadi Ihya Ulumuddin itu abad kelima. Ihya Ulumuddin dari kecilnya juga seperti Anda. Semua orang lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi semua sama. Yang membedakan adalah usaha. Usaha seseorang dan lingkungan. Imam Al-Ghazali, bapaknya Al-Ghazali ini, dia seorang pedagang kecil. Tapi dua punya anak, Muhammad dengan Ahmad. Muhammad yang besar, Ahmad yang kecil. Dua bersaudara. Orang tua ini suka sekali ulama dan suka sekali ilmu.
tetapi dia tidak punya kesempatan untuk belajar. Sehingga kalau dia melihat ulama, mendengarkan ulama, dia menangis. Itu. Dia mengatakan, ya Rab, saya juga mau pintar. Tetapi apa daya saya? Saya hanya penjual eceran, mencari sesuap nasi. Tidak ada waktu untuk belajar. Setiap melihat ulama, mendengar, dia menangis. Sehingga dia berdoa, ya Allah, dua anak saya Ahmad dengan Muhammad, jadikanlah satu sebagai ulama dan satu sebagai dai yang membuat seseorang sadar, membuat seseorang bergantung kepada hatinya. Maka doanya terkabulkan. Muhammad Al-Ghazali jadi Muhammad, pengarang Ihya Ulumuddin, dan semua orang tahu Hujjatul Islam. Ahmad Al-Ghazali seorang dai. Kalau dia ceramah, orang semuanya menangis. Jadi hati murtabi berhubungan dengan hati. Semua orang terkagum dengan ucapannya. Kenapa? Keluar dari hati. Itu. Jadi kalian sebagai calon bapak-bapak, calon ibu-ibu, jangan lupa masalah ini. Mulai dari sekarang Anda berdoa, doakan anak Anda. Belum lahir, belum lahir, tapi tidak apa-apa didoakan. Ya Allah, kasih saya istri yang salihah, suami yang salihah, sehingga menghasilkan keturunan yang salihah, yang ulama, kemudian yang jadi penulis, kemudian jadi apa saja yang bermanfaat. Itu penting dari sekarang. Jadi Imam Al-Ghazali ini Hujjatul Islam. Jadi hampir 1000 abad sejak Imam Al-Ghazali meninggal, itu tidak ada, kata Dr. Rambang Al-Buti, layak timisluhu, tidak ada yang datang seperti Imam Al-Ghazali. Jadi berapa ulama dari Imam Al-Ghazali sampai hampir 1000 abad itu hampir jutaan ulama, tapi tidak ada satu yang menyerupai Imam Al-Ghazali. Itu tentang kehebatannya yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Itu. Banyak orang tabarruk kepada Imam Al-Ghazali. Muncullah namanya Muhammad Al-Ghazali dan seterusnya. Jadi Imam Al-Ghazali ini Hujjatul Islam karena mampu realisasikan, mampu itu menganalog semua masalah yang tidak bisa dirasionalisasikan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi ulama-ulama sebelumnya banyak yang paham fikih, tapi dalam menulis fikih banyak orang tidak paham. Banyak ulama tasawuf sebelumnya seperti Khalaj, Fudail bin Iyad, Ibnu Sittin, tetapi tidak mampu mengutarakan apa yang dalam hatinya ke dalam buku bisa dipahami oleh orang. Itu hanya dia sendiri memahami. Imam Ghazali datang, saya akan membahasakan apa yang tidak bisa dibahasakan oleh orang. Itu. Sehingga hujjatul Islam, apa saja Islam yang Anda inginkan, dia hujjah, kasih alasan secara akal atau dengan nas yang akan kita saksikan nanti di sini. Jadi Imam Al-Ghazali hidup di zaman fitnah, persis dengan sekarang ini, zaman fitnah. Fuqaha mengaku hebat, filosof mengaku hebat, mutakallim mengaku hebat, timbul pertengkaran, kekacauan di zamannya, seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi musibah terjadi di mana-mana. Sehingga Imam Al-Ghazali mempelajari semua ilmu pengetahuan, mulai dari fikih, kemudian falasifah, kemudian ilmu kalam, kemudian diakhiri dengan tasawuf. Tasawuf ini mengaku bahwa dia punya kasyf. Tasawuf mengaku bahwasanya dia punya hubungan dengan Allah secara langsung. Itu dipelajari semuanya. Dia mengatakan, saya mempelajari fikih yang akan mengkaji tentang hukum perbuatan manusia. Itu bagus. Itu bagus, hukum tentang perbuatan manusia. Tetapi itu tidak menyentuh masalah hati. Tapi bagus. Saya mempelajari ilmu akidah yang akan memberikan alasan kenapa orang bertauhid dan sebagainya. Itu bagus, bermanfaat bagi mereka sampai tujuannya, tetapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagus karena mampu menyelesaikan masalah-masalah ilmu kalam, tetapi untuk sampai kepada Allah itu dia tidak sampai ke sana. Saya mempelajari falasifah
bahwa falsafah ini bahwasanya akal bisa mencampuri segala sesuatu. Tidak, Imam Ghazali tidak bisa. Ada masalah-masalah tertentu, akal tidak ada campur tangannya ke sana. Masalah surga neraka, masalah alam kubur dan sebagainya, itu keterbatasan akal. Sehingga masuk ke dunia falsafah, tasawuf. Tasawuf ini ada dua dimensi, ada ilmu, ada amal. Ilmu mudah saja. Ilmu mudah, makanya saya mulai belajar ilmu. Dia pelajari semua ilmunya dulu. Setelah mempelajari semua ilmunya, sampai ke makam, dia tahu. Dengan ilmunya dia mengetahui. Tetapi ada hal-hal tertentu itu tidak bisa diketahui oleh ilmu. Harus dengan amal. Itu. Dia mengamalkan semua ilmunya sampai kepada marhalah tertentu. Ada masalah, la ilmu wala amal. Yang berbicara di sana adalah zauq. Zauq yang berbicara. Jadi, Anda sakit gigi, Anda tidak bisa menulis. Saya sakit gigi, awalnya seperti ini, kemudian derajat kedua, Anda tidak bisa bahasakan kalau sakit gigi. Itu. Tapi Anda merasakan. Jadi sakit gigi bukan ilmiah, bukan amalia, tetapi dirasakan. Hanya orang yang merasakan bisa merasakannya, tapi dia tidak tahu membahasakannya. Itu. Jadi ada marhalah dalam dunia tasawuf, itu zauq. Itu marhalah tertinggi. Sehingga Imam Ghazali mencari guru untuk masuk ke dunia tersebut, sehingga dia mengatakan bahwasanya alimtu ilman yakinan anna tasawuf huwa aswabut turuq, jalan yang paling tepat. Lianna nura mustaqim min nurin nubuwah, karena nur ini langsung kepada nurun nubuwah. Law annal hukama, jadi para orang bijak, arif bijak, hawalu ayugayiru hayatahum, ingin mengubah hidupnya, lemas tak tahu, maka tidak bisa mengubah hidupnya seperti yang dialami oleh ulama-ulama sufi, kecuali dia berpindah haluan dari hukama masuk ke dunia tasawuf. Itu tajribah pengalaman Imam Ghazali sehingga menggemparkan dunia. Gitu. Sehingga menggemparkan dunia dan digelar sebagai Hujatul Islam, dan seperti kata si Dr. Rabang Al-Buti, tidak ada samanya dari dulu sampai sekarang. Kemudian Dr. Usama Ashari mengatakan muncul seorang sosok yang menyerupai Imam Ghazali, itu Maulana Nuruddin Dr. Ali Jum'ah. Itu setelah sekian tahun yang lama. Dan kata Dr. Muhammad Hasin, mungkin sampai hari kiamat tidak akan datang lagi. Itu orang yang menyerupai Nuruddin Ali Jum'ah. Itu kata ulama, bukan kata saya. Itu bukan saya mengatakan ini kibari ulama. Itu sekilas. Jadi tidak ada ulama, fuqaha, mutakallimin, filosof yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali. Anda harus membaca buku Imam Al-Ghazali. Itu membuat Anda sadar, membuat Anda untuk mengenal jati diri Anda sendiri, bahwa betapa Allah memuliakan Imam Al-Ghazali. Dia kasih rezeki. Baik, kita akan memasuki kitab Asrar As-Shaum wa Muhimmatihim. Jadi rahasia artinya kunci. Jadi Anda mau ke Mesir, apa rahasianya ke Mesir? Itu. Jadi Anda mengikuti tes, kemudian lewat jalur ini dan sebagainya. Jadi rahasianya adalah kuncinya. Wa muhimmatuhu, apa faedah atau efek daripada orang berpuasa. Nanti akan kita jelaskan di buku Imam Al-Ghazali. Jadi ingat, dalam otak Anda asrar muhimmah. Semua bacaan yang Anda lewati, mana asrar, mana muhimmah. Sehingga kalau Anda membaca mukarrar, jangan asal itu ialah yang penting ada kata adalah penting. Yang ada kata ia itu penting. Tidak semuanya seperti itu. Ada pembagian penting. Anda yang penting itu yang langsung mengenai judul. Itu. Asrarus shaum wa muhimmatu, nanti ada banyak hadis-hadis ayat di dalam, itu mungkin tidak penting. Penting untuk diketahui sebagai amalia, tetapi tidak penting dari segi judul. Tidak masuk di mukarrar, dan itu malgi dan mahsur.
Fadal ya, mana Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab Asrar as-Sawmi wa Muhimmatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama 'ala 'ibadihi al-minnah lamma dafa 'anhum kayd asy-syaitani wa fanna. Jadi alhamdulillahillazi a'zama ala ibadihil minnah. Jadi minnah azim. Allah memberikan minnah, hadiah, rezeki, oleh-oleh kepada hambanya itu sangat besar. Dari segi ilmu, dari segi kesehatan, Anda dapat taufik, dapat ridha, dapat restu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, Anda sebagai mahasiswa asar, ya Rab, nikmatmu begitu banyak kepada saya. Dan saya ini mukassir. Saya ini serba kekurangan. Salat tidak khusyuk. Ke kuliah juga tidak. Salat subuh jam 8. Dan seterusnya. Ya Rab, kalau bukan karena Engkau, kepada siapa saya kembali? Seperti itu. Karena tidak ada yang bisa kita sungguhkan kepada Allah kecuali pengakuan. Anda mau balas mata, Anda tidak punya uang. Wala beasiswa juga tidak ada. Jadi Allah menginginkan kita iktiraf. Ya Rab, Engkau Tuhan saya hamba. Engkau kaya saya miskin. Engkau yang meluluskan, saya hanya berusaha saja. Ya Rab, wafikni, seperti itu. Walamma dafa anhum kaida syaitani wa fannahu. Jadi syaitan ini diciptakan untuk membuat Anda gagal dalam imtihan, tidak pergi talaki, yuwaswisu fi sudurin nas, dan membuat Anda sengsara dan sebagainya. Jadi syaitan dibuat untuk menjadi tantangan bagi Anda. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, sebagai bulan kesucian Allah, fannadahu, isajaat Ramadan sufidatis syayatin. Jadi para syaitan dibelenggu untuk memudahkan Anda beraktivitas, memperoleh hadiah-hadiah yang akan kita jelaskan nanti di bulan suci Ramadan. Itu syaitan dijauhkan, syaitan diikat, digantung di langit dan sebagainya supaya Anda tidak terganggu dan fokus beribadah. Itu rahmat. Coba kalau syaitan dibiarkan, Anda mungkin setengah mati puasa dan seterusnya. Tafadhal. ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنه. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan ini tidak mencapai cita-citanya. Jadi ra'da amalahu wa khayyaba zanna. Khayyaba zanna, syaitan punya perkiraan, saya akan menjuruskan, saya akan mengagalkan, saya akan membuat dia tidak pergi. Itu zan, seperti Anda kalau mau ke kuliah itu zan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengagalkannya. Dengan apa? Dengan puasa. Coba bayangkan, kita mulai muhimmatu saum, masuk rahasiatus saum. Allah menggagalkan cita-cita, rencana, proyek, program syaitan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ini masih term 1, akan menuju term 2, pergunakan Ramadan dengan baik. Ya Allah, semua saya lulus. Semoga mumtaz, semoga dan sebagainya. Doa dikabulkan. Tuh. Doa dikabulkan dan syaitan itu doanya atau usahanya digagalkan pada bulan suci Ramadan. Itu muhimmah. Muhimmah dan rahasia. Kenapa ada bulan suci Ramadan? Apa rahasianya? Apa yang terdapat di sana? Supaya Anda dijauhkan dari syaitan. Supaya Anda ingin mumtaz, dikasih oleh-oleh bulan suci Ramadan. Doa dikabulkan, dosa diampuni, tidak ada syaitan, Anda mudah belajar. Tunggu apa lagi? Itu.
Ya, semua ibadah ada pahalanya. Belajar mukarrar 1 lembar sama dengan 70 lembar di luar bulan suci Ramadan. Ya, ini 70 lembar. Anda mengulang 70 lembar di dalam badan sama mengulang 1 kali, itu sama ingatannya, sama memorinya, sama kekuatannya. Jadi bulan suci Ramadan ini banyak rahasia, banyak piala-piala cuma-cuma yang kita temui di sana. Ingat Imam Ghazali itu sangat jenius. Kitab Asrarus Shaum wa Muhimmatu. Banyak orang apa rahasianya berpuasa tidak paham. Itu. Ini Imam Ghazali akan mengingatkan kita dalam masalah ini. Tafadhal. وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة. Jadi kenapa demikian? Karena asyamu junnah. Yakni junnah, jadi puasa ini perisai. Puasa ini adalah benteng. Puasa ini adalah filter bagi manusia. Jadi pada bulan suci Ramadan orang berpuasa, syaitan ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, melalui minuman. Oleh karena itu Allah mewajibkan puasa Ramadan. Itu tujuannya apa? Supaya syaitan ini tidak masuk ke tubuh Anda, yang syaitan masuk melalui makanan dengan minuman. Inna syaitana yajri li ibni Adam majrad dam. Jadi dia masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, urat-urat, melalui darah. Jadi darah Anda berputar, dia ikut mengalir ke anggota tubuh Anda. Oleh karena itu, jika Anda mengurangi makan puasa pada bulan suci Ramadan, Anda akan merasa lemah dari segi fisik awal-awalnya. Dan lama-lama itu rohaniat Anda akan menguat. Itu. Jadi syahwat ia merupakan simbol daripada rakus, yang banyak makan itu berhubungan dengan syahwat. Allah ingin memutuskan syahwat di bulan suci Ramadan, otomatis syaitan tidak bisa banyak berkutip. Ketika nafsu diciptakan, Allah menciptakan nafsu. Allah mengatakan antaman. Nafsu mengatakan ana wa anta. Jadi nafsu mengatakan ana wa anta. Sifat iblis, saya engkau. Dia mengatakan saya punya kekuatan, saya hebat, kau juga urus dirimu sendiri. Jadi nafsu ini sifatnya condong kepada kemungkaran. Itu tabiatnya nafsu. Sehingga kalau kita menyebut nama nafsu pasti tidak baik. Itu nafsu pasti tidak baik. Kecuali kalau dia muqayyad, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, itu baru bagus. Tapi kalau secara mutlak itu nafsu tidak bagus. Tadi nafsu diciptakan, ditanya antaman, ana wa anta. Disiksa di lautan, diikat, dibawa ke tengah lautan, disiksa, terus kembali ditanya antaman, ana wa anta. Tidak menyerah, dibawa ke lautan, setelah selesai disiksa kembali antaman, ana wa anta. Nafsu tidak diberi makanan, tidak diberi makan, dia loyo. Seperti kalau Anda dari pagi tidak makan sampai sore, Anda loyo. Pergi beli ini, saya tidak bisa, saya loyo. Itu Anda merasa loyo. Kenapa? Itu nafsu loyo. Kenapa tidak makan? Jadi nafsu saat itu tidak diberi makan sehingga dia loyo. Itu beberapa saat tidak diberi makan. Antaman, ana abdu wa anta rabbun. Baru dia mengaku setelah tidak diberi makan. Oleh karena itu bulan suci Ramadan bulan untuk membuat nafsu jadi bersih, jadi amarah, naik ke lawama, ke mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Itu dengan cara berpuasa. Selama 11 penuh kita makan minum sembarangan dan tanpa batas. Oleh karena itu nafsu menguat. Oleh karena itu Allah rahmati kita semua. Tidak, saya tidak mau hamba saya terjerumus ke dunia hitam atau membunuh apa dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan? Allah mewajibkan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk Anda, bukan untuk Tuhan. Sebagai rahmat.
cinta Allah kepada kita. Wajib puasa pada bulan suci Ramadan untuk menembus 11 bulan. Itu. Untuk menghilangkan virus-virus yang ada pada 11 bulan itu ditempuh pada bulan suci Ramadan. Itu dengan cara berpuasa. Tafadhal. وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوية المنة. Jadi wa anna bikamiha tusbihu nafsu al-mutmainnah. Tadi kalau kita menyebut nafsu pasti tidak bagus. Itu wal mutabadir fi zihni nafsu syahwat. Itu tidak bagus. Kecuali kalau dia muqayyad nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, itu bagus. Jadi puasa Ramadan rahasianya memindahkan Anda dari kuliah nafsul amarah bisu ke kuliah nafsul mutmainnah. Dia pindah kuliah tanpa surat-surat, tanpa tanda tangan, tanpa rekomendasi dari siapa-siapa, tetapi hanya dengan puasa. Oleh karena puasa itu Ramadan karim, yakni dia menjadikan Anda mulia dengan berpindah dari nafsul amarah ke nafsu mutmainnah. Itu. Dari banyak waswas, banyak berburuk sangka menjadi tidak berburuk sangka dan percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاكبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا. Juga salatu wassalamu ala Muhammadin qaidil khalq wa mumahhid sunnah. Jadi qaidil khalq, apa saja khalq? Manusia, jin, syaitan, hewan dan sebagainya semua mendapat nur madat dan dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua makhluk ingin sampai dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat di mana Anda dari Nabi, sampai di mana cinta Anda dari Nabi, sampai di mana Nabi mencintai Anda, itu diukur dari seberapa besar Nabi di dalam hati Anda, sebegitu besar Nabi Anda berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Dengan cara berselawat setiap hari dan sebagainya. Fadl. أما بعد فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر. Jadi as-saumu rubu'ul iman. Karena as-saumu nisful iman. Jadi as-sabru as-saumu nisfus sabr. Jadi as-saum nisfus sabr. Itu. Was-sabru nisful iman. Jadi as-saumu rubu'ul iman. Jadi as-saumu nisfus sabr was-sabru nisful iman. Jadi sabar 50 dari iman. Kemudian puasa setengah daripada sabar. Oleh karena itu puasa itu 25 daripada iman. Itu. Jadi Imam Ghazali hujjatul Islam karena mampu menghubungkan ketika Nabi mengatakan as-saumu itu rubu'u as-saumu rubu'u sabr. Jadi puasa setengah daripada kesabaran, yakni kesabaran 100%. Yang puasa itu mengambil 50%. Anda berpuasa berarti Anda sabar setengah kesabaran. Kemudian kesabaran as-sabru nisful iman. Sabar setengah daripada iman. Dengan demikian puasa 25 daripada iman. Ini akan kita temukan di sela-sela pembahasan bagaimana Imam Al-Ghazali digelar sebagai hujjatul Islam. Fadal. وبمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان
Seperti tadi. Jadi sabru nisful iman, wasaumu nisfus sabar. Kesimpulannya, natijanya ini as-saumu rubu'u al-iman, yang 25 daripada iman. Jadi untuk sampai kepada iman 100%, Anda berpuasa itu sudah ada modal 25%. Sudah ada modal 25%, Anda mempunyai keimanan yang kuat dengan derajat 25%. Tafadhal. ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Jadi puasa di samping 25% rubuk daripada iman, juga beda dengan rukun Islam yang lain. Jadi setelah syahadat ada puasa, ada salat, wa iqamis shalah, asyhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumu rabbana wa hajjul bait. Kalau salat itu jelas, dia semua perbuatan rukun-rukun Islam ini selain syahadat itu bersentuhan dengan amalia, bersentuhan dengan fisik, dan gambarannya atau natijanya jelas. Itu jelas hasilnya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat ini untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu jelas ada. Anda salat ada pahalanya, ada natijanya. Itu. Wa iqamiz zakah. Jadi zakat ini dalam hadis az-zakatu yutfi'ul khati'ah. Jadi zakat ini itu menelang atau menggugurkan atau mengatasi kesalahan. Ini penting, jika Anda punya kesalahan silakan Anda bersedekah. Sedekah ini penting. Jadi khususnya kalau Anda mau ujian, bersedekah supaya kesalahan-kesalahan itu ditebus dengan sedekah. Jadi jelas, faedah sedekah jelas. Kemudian haji juga demikian. Kita pergi haji dengan melempar anggota tubuh dan sebagainya untuk mendapat haji mabrur, diterima, kemudian kita dapat pelajaran iktibar dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tetapi puasa dan semuanya itu dilipat gandakan sampai 700 kecuali puasa. Apa ganjarannya puasa? Tidak disebutkan. Terus dilipat berapa kali lipat? Tidak disebutkan. Allah wasaumu li wa ana ajzibi, saya memberi pahala, saya memberi ganjaran. Di sini ada kita rahasia tadi, kitab Asrarus Saum. Jadi rahasianya di mana? Semua amal Allah memberi ganjaran. Kira-kira ada amal yang bukan dari Allah? Tidak, semuanya dari Allah. Puasa Allah memberi ganjaran, haji memberi ganjaran, salat Allah memberi ganjaran, zakat Allah memberi ganjaran. Semuanya bersumber dari Allah. Terus kenapa dikatakan wasaumu li? Seolah-olah yang lain bukan dari Allah, tidak, tetap dari Allah. Tetapi ini membalagha berlebihan bahwasanya semua amal-amal yang lain itu kelihatan Anda salat, Allahu Akbar, dia salat. Itu. Kemudian haji, dia pergi haji. Dia ini uang, dia bersedekah. Semuanya jelas, Anda bisa lihat. Tapi puasa, tidak ada yang tahu kalau Anda puasa. Anda puasa atau tidak ada yang tahu. Itu. Ini membedakan antara amal-amal yang lain. Itu memayis dari sini. Karena tidak ada yang tahu, maka Allah juga tidak memberitahukan ganjarannya. Tidak memberitahukan kepada siapa-siapa bahwa Anda berpuasa, Anda bisa memutas. Allah tidak kasih tahu. Seolah-olah puasa ini rahasianya mencakup semua pahala-pahala yang lain. Itu pahala puasa, pahala zakat, kemudian salat, haji dan sebagainya yang kita akan nanti dapati di sini.
Itu bentuk rahasianya. Jadi semua amal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini mubalaghah, berlebih-lebihan atau untuk memperkuat bahwasanya Allah akan memberikan lebih daripada yang Allah gambarkan. Allah akan memberikan lebih daripada apa yang Anda ketika Anda puasa, ketika Anda haji, ketika Anda bersedekah dan sebagainya. Jadi itu rahasia. Ana aja sih Allah yang langsung memberi pahala. Yang lainnya kan ada perwakilan. Ada wahyu datang, Jibril yang membawa. Kenapa bukan langsung Allah yang membawanya melalui perantara? Itu. Juga amal-amal yang lain, haji dan sebagainya, ada ribuan jutaan malaikat itu punya tugas masing-masing. Ini mengantar pahala, ini memberi catat amal, mencatat kebaikan. Tapi kalau puasa tidak. Fa innahu li wa ana ajsibi. Jadi Allah turun langsung. Jadi kalau ada hafla takharut, ini hafla pesta alumni yang memberikan penghargaan kan dokter-dokter yang ada di sana. Tapi kali ini marhala apa yang ada sekarang ini anak baru. Yang marhala sekarang ini. Apa nama marhalanya? Belum ada namanya. Nahdlatul Ulum. Manaratul Ulum. Anda tapi kali ini mahasiswa Manaratul Ulum bukan doktor tapi Syekh Azhar yang langsung memberikan hadiah. Menunjukkan bahwa ada keistimewaan. Sementara yang lain dokter-dokter hanya dokter biasa yang kasih penghargaan. Anda kali ini Syekh Azhar langsung terjunnya memberikan hadiah kepada para alumni ini Manarul Ulum. Itu ada perbedaan. Itu ada perbedaan dari segi kemuliaan, dari segi penghargaan, dari segi ihtimam, dari segi pengakuan dan sebagainya. Faddalas. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Jadi نصف الصبر وقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Coba perhatikan Imam Ghazali, semua yang ditulis manhaj. Jadi Anda membaca buku Al-Ghazali semuanya manhaj. Itu semua penyampaian cara punya manhaj. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mungkin manusia biasa ini apa hubungannya dengan puasa? Ini berbicara tentang kesabaran. Tadi justru dikasih mukadimah. Jadi as-saumu nisfus sabr. Jadi innama yuwaffas sabiruna ya ini as-saimun. Karena as-saimun masuk dalam kategori as-sabirun. Ajrahum bighairi hisab. Itu tanpa standar, tanpa nilai, tanpa kadar. Jadi orang-orang yang berpuasa itu Allah yang kasih nilai. Berapa? Tidak ada takdir. Mumtaz, jayidan, syarafiullah tidak ada takdir. Itu. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab was-saumu nisfus sabr. Wa qad jawasa sawabuhu kanunat takdir wal hisab. Jadi semua amal-amal nilai itu jelas. Salat seperti apa, zakat seperti itu ada pahalanya. Dia ada derajatnya, dia mumtaz, jayidan dan sebagainya. Tapi kalau puasa tidak ada takdir. Tidak ada takdir, cukup Syekh Azhar yang turun langsung memberikan sambutan dan menyambut Anda. Itu penghargaan yang luar biasa. Yakni jawasa takdir Anda tidak bisa perkirakan. Di bulan suci Ramadan Anda merasa lega, merasa tenang, kemudian dosa Anda diampuni, ada malam lebih daripada 83 tahun dan seterusnya. Jadi tidak bisa Anda takdirkan atau kasih nilai. Fadal. وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. Jadi wallazi nafsi biyadi. Jadi Nabi wallazi nafsi biyadi, dia bersumpah. Jadi penting, itu tidak semua hadis-hadis ada wallazi nafsi biyadi. Demi Muhammad, wallahi, itu Nabi bersumpah. Apakah puasa ini tidak ada maknanya? Ada maknanya. Muhim-muhim. Tapi kenapa Nabi sampai bersumpah? Menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya hal tersebut. Wallazi nafsi biyadi la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Orang kalau berpuasa karena tidak bicara, tidak makan, jadi muncul bau yang tidak disenangi. Bau yang tidak disenangi. Bau yang tidak disenangi ini tabiat manusia tidak mau mendekat. Itu karena ada bau tidak segar. Itu bau yang tidak disenangi. Tetapi karena dia puasa bulan suci, kemudian dari yang suci Allah Subhanahu wa taala, tamu atau tuan rumah yang suci, maka semua yang terjadi dalamnya suci selama dia niatnya bagus. Terus bagaimana dengan la khalufu famisami indal ini? Bau yang tidak enak ini katanya atyabu innallahi mirri misk. Itu lebih harum daripada parfum di sisi Allah. Yakni di sisi Allah malaikat senang dengan bau ini. Jadi malaikat tidak suka bau bawang. Malaikat kalau di rumah di WC itu busuk, dia tidak mau masuk. Tidak suka yang bau-bau yang jelek. Tetapi bau mulut yang makruh ini malaikat suka. Atyabu innallahi mirrizq. Allah suka, Nabi suka. Itu. Jadi secara zahir, secara syariat itu bau, tetapi hakikatnya itu lebih harum daripada parfum. Makanya di akhirat nanti bau-bau seperti ini akan lebih mulia daripada parfum. Itu. Jadi bayangkan di bulan suci Ramadan, hal yang Anda anggap sebagai tidak bagus, tapi di sisi Allah bagus. Sampai tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bayangkan rahasia yang terdapat pada bulan suci Ramadan, Anda tidak bisa tasawurkan. Tidak ada gerak-gerik Anda yang tidak punya nilai. Bahkan nilai tersebut di luar daripada khayalan Anda. Itu kenapa? Ramadan Karim. Namanya bulan suci, pemberiannya juga suci. Bulan mulia juga mulia dan sebagainya. Oleh karena itu, kita di bulan Sya'ban ini Anda perbaiki niat. Ya Allah, wafikni syahr Sya'ban wa balikni Ramadan wafikni ila ta'ah. Itu supaya Anda akan memperoleh berbagai macam hadiah di bulan suci Ramadan. Tafadhal. Jadi di sini wallazi nafsi biyadi la halufa misa'at yabu innallahi min rihil misk. Yaqulullahu azza wa jalla innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bi. Jadi rahasianya, kenapa semua itu ya Allah? Bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Kalau tidak ada kemuliaan lain secara Al-Quran turun itu cukup. Al-Quran itu kalamullah, suci, turun di bulan Ramadan, artinya Ramadan Karim. Kemudian pada bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar lebih daripada 83 tahun. Lebih, mungkin 100, mungkin 200, mungkin 1000 tahun. Kita tidak tahu lebihnya berapa. Al-muhim lebih daripada itu. Masama Ramadan imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa bulan Ramadan karena ikhlas itu diampuni dosanya. Doa dikabulkan gitu. Ada salat tarawih Anda tidak temukan di luar bulan suci Ramadan. Ada itikaf Anda temukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada banyak sekali dalam bahasa Inggris namanya mafpabuka. Jadi
It'amut ta'am ini itu meledak di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan orang berlomba-lomba mappabuka. Nanti kalau Anda menulis bahasa Inggris kasih masuk mappabuka. Jadi apa bahasa 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 internasional, bahasa Inggris Inggris Sulawesi namanya. Jadi itu banyak hal-hal menarik di bulan suci Ramadan. Innama yadharu syahwatahu wa ta'ama wa syaraba min ajli. Jadi yang puasa ini dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berkata-kata yang tidak baik. Untuk apa? Min ajli katanya, demi saya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia lakukan semua ini karena saya yang turun langsung memberikan ganjarannya. Berapa Anda tidak tahu. Anda hanya rasakan saja nanti. Bagaimana saya memberikan hadiah kepada Anda, silakan dirasakan, silakan dicatat. Itu 10 jilid, 20 jilid itu tidak cukup. Karena di bulan suci Ramadan tidak ada menit yang tidak ada berkahnya, tidak ada faedahnya. Silakan Anda rasakan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dikiaskan dari itu mungkin lebih sedikit juga demikian. Anda belajar di asar demi Allah. Bukan untuk syahadah, bukan untuk lulus, bukan untuk dikatakan saya ini alumni asar dan sebenda, lillahi subhanahu wa ta'ala. Yakni lillahi, saya belajar karena Allah suruh belajar. Kenapa di Al-Azhar? Karena di situ gudangnya ilmu, tempatnya orang belajar. Jadi Anda belajar lillahi karena lillahi Anda bersemangat belajar untuk mengetahui ilmu, untuk diamalkan. Di samping itu Anda akan lulus karena Anda belajar. Gitu. Karena Anda belajar. Dan selesai belajar, Anda tetap belajar. Kenapa tadi lillahi bukan karena imtihan. Orang yang belajar karena imtihan, selesai imtihan, sudah selesai belajar. Itu. Kalau tidak ada imtihan, tidak belajar. Itu. Tetapi kalau lillahi, itu Anda belajar terus menerus. Tapi karena kalau imtihan bukan nilai, itu berhenti setelah imtihan. Oleh karena itu ulama mengambil kaidah makana lillahi mustamir wa muttasil wa makana li ghairihi munqati. Jadi apa yang dilakukan karena Allah itu berkesinambungan, berkelanjutan. Selain daripada Allah akan terputus. Bagaimanapun Anda kayanya, kalau bukan mungkin kaya sesuai dengan usaha, sebulan 2 bulan masih, setelah itu bangkrut. Anda mungkin karena usaha Anda belajar, mumtaz dan sebagainya masih dikenal sebulan 2 bulan, setelah itu hilang di peredaran. Tetapi makana lillahi itu mustamir, terus menerus. Bukan Allah yang memperkenalkan, Allah yang mengangkat Anda. Itu. Anda teman-teman menggerakkan hatinya, puji orang tersebut, saya suka. Semua orang puji. Itu Allah yang menghendaki. Karena rahasianya qadirun ala kulli syai'. Allah mampu segala-galanya. Tafadhal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Jadi ini masih mukaddimat rahasia. Di surga nanti ada pintu namanya pintu Rayyan. Ray artinya ini. Orang kalau dari panas-panas, kemudian kehausan dan sebagainya, kemudian Anda minum air, Anda lega, nyaman dan sebagainya. Anda di dunia ini berpuasa, capek berpuasa, ada imtihan, tidak makan, tidak minum, nanti di surga ada namanya ini pintu Rayyan. Rayyan Anda masuk minum misalnya, itu lega dan tidak ada takarannya, tidak ada bandingannya di dunia. Itu hanya diperuntukkan orang-orang yang berpuasa. Jadi bayangkan cenderamata oleh bagi orang berpuasa sangat luar biasa. Sampai dibuatkan kamar khusus, itu kamar orang-orang yang berpuasa, namanya pintu Rayyan. Tafadhal. وهو مأمور بلقاء الله تعالى في جزاء صومه
Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Jadi di samping itu juga di antara oleh-oleh yang menarik, hadiah-hadiah yang menarik, lis-shaimi farhatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita manhaj. Apakah orang farah itu hanya muncul ketika orang berpuasa dan ketika orang iftar? Tidak, orang bergembira setiap saat. Di tengah hari bergembira, di malam juga bergembira. Tapi kenapa hadis mengatakan lisaimi farhatan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi seolah-olah bulan Ramadan hanya 2 kali orang bergembira. Anda orang bergembira 24 jam. Puasa tidak puasa, malam tidak puasa bergembira juga. Tapi kenapa di sini? Itu untuk menunjukkan tidak bisa dinilai, menunjukkan betapa mencintainya, betapa kegembiraan pada saat itu melampaui yang lain. Itu sama dengan tadi ini, semua amal Allah yang memberi ganjaran. Tetapi Allah mengatakan wa ana ajzibi. Terus yang lain bagaimana dengan lain? Tidak, semua amal Allah yang memberi ganjaran. Tetapi di sini secara khusus, secara rahasia, Allah yang memberikan secara langsung untuk memberikan penghargaannya setinggi-tingginya, untuk menunjukkan bahwasanya amal ini sangat mulia. Jadi saya farhatun inda iftari, ketika berbuka puasa orang bergembira. Jadi semua orang bergembira, dari siang dari apa orang bergembira, tetapi menanti-nanti cindol kalau sudah dekat puasa itu luar biasa. Ini tinggal 2 menit, tinggal 1 menit, sudah sampai waktunya Anda sangat gembira, sudah waktunya untuk makan, Anda bergembira. Itu Anda bergembira pada saat itu. Jadi bergembira yang Allah bolehkan, karena dalam Al-Quran la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan gembira, Allah tidak suka orang-orang yang bergembira. Itu. Tapi di sini Allah senang. Kenapa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi, fadlullah, Anda berpuasa dari pagi sampai malam, itu karena fadlu minallah. Kalau bukan fadlu minallah, Anda tidak bisa berpuasa. Itu taufik minallahi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah itu Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaklah dia bergembira. Jadi ayat pertama la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, di sini ifrah, bergembira. Ini ayat tidak ada yang bertentangan. Itu di sini Allah tidak suka bergembira kalau takabur, kalau kita tidak menganggap itu dari Allah. Selama sesuatu dari Allah silakan bergembira. Tapi kalau dari diri Anda, dari kekuatan Anda mengusahakan jangan bergembira, karena itu sifat kesombongan. Itu la tafrah, kalau nikmat tersebut Anda mengatakan saya dan seterusnya, jangan bergembira. Allah tidak suka seperti itu. Tetapi qul bi fadlillah, ini topik minallah, fadlu minallah, rezeki dari Allah, falyafrahu, hendaklah bergembira. Alhamdulillah saya mumtaz. Kenapa? Itu rezeki dari Allah. Tidak ada masalah. Tapi alhamdulillah saya mumtaz, karena itu saya hebat, saya belajar. Allah tidak suka. Jadi 2 redaksi yang sama, 2 kalimat yang sama, yang membedakan adalah niat yang membedakan. Juga di sini kita diperkenakan untuk bergembira karena berpuasa, alhamdulillah selesai karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlu minallah Subhanahu wa taala. Maka di saat Anda iftar, Anda bergembira. Bergembira, silakan bergembira. Wa farha inda liqa'i rabbih. Itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk mubalaghah. Itu karena orang bertemu dengan Allah di Ramadan, di luar Ramadan juga ada, tapi lebih dikhususkan di bulan suci Ramadan, menunjukkan bahwa Ramadan sayyidus syuhur. Ramadan ini penghulu, bosnya daripada semua bulan-bulan yang ada. Ramadan ini karim, betul semua bulan itu bagus, tetapi kenapa cuma Ramadan karim saja? Untuk mubalaghah bahwasanya Ramadan ini lebih daripada yang lain. Semuanya bagus. Semua itu Nabi bagus. Nabi pilihan Allah.
tetapi Nabi Muhammad sayyidu walad ibni Adam. Itu. Jadi menunjukkan bahwasanya ada sifat mumayyizah, ada hal-hal yang lebih di sana. Tafadhal. وقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء باب وباب العبادة الصوم. Jadi likulli syai'in bab wa babu ibadati as-saum. Jadi apa saja punya pintu, rumah punya pintu, kamar punya pintu, apa saja punya pintu. Ya semua yang namanya ibadah punya pintu juga, tapi pintunya itu adalah puasa. Puasa ini berhubungan dengan sabar, itu nisfus sabar. Jadi Anda tidak bisa melakukan puasa kalau tidak ada kesabaran. Lebih daripada itu as-saumu junnah. Puasa ini junnah, yakni junnah perisai, yakni mencegah, membenteng diri Anda daripada malas-malasan. Jadi kalau Anda malas, puasa saja. Karena itu benteng untuk menghilangkan kemalasan, silakan Anda puasa. Mau rajin belajar, silakan puasa. Karena itu mencegah Anda sering digoda oleh syaitan untuk tidak belajar, Anda puasa saja. Itu perisai benteng. Anda malas-malas salat, Anda puasa. Jadi pintu untuk memasuki ibadah. Itu. Pintu untuk memasuki ibadah. Karena dua ini antara syahwat dengan sabar, apapun di dunia, ibadah Anda tidak bisa lakukan. Selama Anda mengikuti syahwat, pasti tidak beres. Kemudian Anda melepaskan diri dari syahwat, itu juga butuh kesabaran. Jadi ada pintunya. Pintu untuk beribadah, itu meninggalkan syahwat dengan cara berpuasa. Itu dengan cara berpuasa. Tafadhal. وقال صلى الله عليه وسلم نوم الصائم عبادة. Jadi naumus saimi ibadah. Jadi bayangkan Anda yang penting Anda berniat untuk puasa lillahi ta'ala. Kemudian tidur pagi, tidak terasa nanti asar maghrib baru bangun. Karena semalam begadang. Itu beribadah tidak ada masalah. Tapi itu ibadah. Itu ibadah. Jadi selama Anda tidur, Anda tidak bangun-bangun, Anda tidak rasa, Anda bangun kada salat, kemudian buka puasa, itu ibadah. Al-muhim ada niat bagus untuk Ramadan dan Anda tidak pura-pura tidur. Itu. Tidak pura-pura tidur. Jadi tidak ada detik atau menit yang terlewatkan kecuali ibadah. Oleh karena itu dari awal nawaitu shauma gadan lillahi ta'ala. Jadi harus ada lillahnya. Itu harus ada lillahi, maka lillahi mustamir. Pahalanya mustamir, ibadahnya mustamir, kegiatannya mustamir, berkahnya mustamir, semuanya mustamir. Itu. Tetapi kalau tidak ada lillahnya, itu tidak bisa. Itu mungkati. Tafadhal. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر اقصر. Jadi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah. Jadi pintu surga dibuka. Wa gullikat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Wa suffidat asyayatin, syaitan ini dibelenggu, syaitan-syaitan dibelenggu. Wa nada munadin ya baghiyal khair. Jadi malaikat wahai orang berpuasa menginginkan kebaikan, halum, ayo silahkan mengerjakan kebaikan, baca Al-Quran, berkata baik, muraja mukarrar, menulis di Facebook tapi lillahi ta'ala juga. Itu tidak ada masalah. Jadi dunia Facebook ini Anda tidak bisa hindari.
itu rezeki dari Allah. Orang tidak bisa menghindar dari modernisasi. Oleh karena itu Azhar turas dengan modernisasi yang paham kehidupan. Beda dengan di Madinah, itu tidak mau modernisasi, mau turas. Beda dengan di Barat, tidak mau turas modernisasi. Tidak, kita di Azhar dua-duanya. Itu ada hati, ada akal, ada jami'ah, ada turas, ada modernisasi. Itu ada formal, ada informal, ada dunia, ada akhirat, ada laki-laki, ada perempuan, musim panas, musim dingin, itu semua rahmah. Anggap semua itu rahmah. Oleh karena itu bergembira dengan rahmat tersebut. Allah mengizinkan, bergembira, ayo bergembira. Itu. Yang penting semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia. Jadi bayangkan Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita rahasia. Coba perhatikan kalam Imam Al-Ghazali, sedikit ayat, sedikit Al-Quran. Itu. Jadi Anda akan baca Ihya Ulumuddin, itu semua perkataan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu. Menunjukkan betapa luasnya maklumatnya. Itu. Dan mampu menyusun dengan baik. Sementara banyak orang muhaddis hafal Bukhari Muslim tapi tidak mampu menyusun seperti yang ada di sini. Karena tidak ada metodologi. Iza dakhala Ramadan futiyat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Ini ada khilaf di kalangan ulama apakah ini majazi atau hakiki. Yang mengatakan itu hakikat, jadi pintunya terbuka seperti itu. Pintu surga terbuka. Terbuka sebagai simbol lambang bahwasanya saya menerima pendaftaran. Jadi beasiswa Baitul Zakat terbuka. Silakan yang mau mendaftar, silakan mendaftar. Itu. Dengan melakukan berbagai kebaikan. Itu hakikat. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Tutup, tidak ada pendaftaran Baitul Zakat sekarang. Tertutup. Asar tidak ada pendaftaran, sudah tertutup. Anda jangan mendekat. Artinya pintu neraka ditutup, jangan melakukan keburukan. Itu. Yang mau masuk ke dalam neraka tidak boleh. Kenapa di bulan Ramadan diampuni dosanya? Oleh karena itu ditutup, karena tidak ada yang mau masuk neraka pada bulan suci Ramadan. Iza ja'a man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa, dia bersih. Buat apa neraka dibuka? Tidak, tutup neraka. Kenapa? Tidak ada orang masuk neraka. Semua diampuni dosa-dosanya. Itu hakikat. Surga dibuka, semua diampuni dosanya, bersih. Melakukan kebaikan, itu silakan masuk ke dalam surga. Itu. Pertanyaan. Kalau saja bulan suci Ramadan ini futihat abwaabul jannah wa gulikat abwaabun nar wa suffidatis syayatin, setan dibelenggu. Hakikat setan ini diikat tangannya kemudian digantung di langit supaya tidak yuwaswisu fi sudurin nas. Itu. Terus kenapa ada orang membunuh di bulan suci Ramadan? Kenapa ada orang tidak puasa? Kenapa ada orang minum-minum bulan suci Ramadan? Kenapa ada orang pergi di sentral, masuk di warung-warung tertutup di sana? Ada berbagai macam. Itu. Kenapa bulan suci Ramadan itu ada tema yang selalu berulang. Sandal saya hilang. Nah, jadi ini tema favorit di bulan suci Ramadan. Di masjid-masjid di sana sandal hilang. Tetapi kalau di luar bulan suci Ramadan tidak ada. Itu. Terus di mana suffidatis syayatin itu. Kalau demikian, Anda dia bilang ia menyerumuskan manusia bukan cuma syaitan saja. Itu nafsu juga menyerumuskan. Bahkan nafsu ini lebih kuat daripada syaitan. Karena syaitan tidak bisa masuk kecuali melalui nafsu. Jadi nafsu bagian daripada diri Anda. Oleh karena itu, nafsu ada baina jambaik. Nafsu adalah musuh bebuyutan Anda yang ada pada diri Anda. Jadi syaitan itu nomor 2. Yang paling berat adalah nafsu. Karena bagian dari diri Anda. Yang menyuruh Anda berpuasa itu juga yang menyuruh Anda membunuh. Terus bagaimana Anda lari dari nafsu? Jadi bukan cuma syaitan yang menjerumuskan, tapi nafsu juga. Inna nafsa la ammaratun
bisu. Illa man rahimah rabbi, dia butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang menjerumuskan manusia adalah adat, itu kebiasaan. Itu. Jadi ada orang di luar Ramadan kebiasaannya sudah terbiasa umpamanya di luar bulan suci Ramadan, dia selalu main domino umpamanya. Dari pagi, dari malam sampai pagi. Kebiasaan di bulan Ramadan juga demikian. Demikian. Itu adat, kebiasaan. Itu jadi kebiasaan. Ada orang umpamanya di luar bulan suci Ramadan suka berbohong, bercanda, berbohong dan sebagainya. Karena sudah menjadi tabiat di Ramadan juga masih seperti itu. Jadi hakikat syaitan dibelenggu, tapi ada nafsu. Kemudian ada tabiat, ada kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, tabiat ini mudah saja masukkan niat. Semua adat Anda untuk mengubahnya masukkan niat ke sana. Anda kebiasaan pergi main bola, itu terbiasa karena teman dipanggil main bola juga. Anda jadikan ibadah. Saya main bola lillahi ta'ala supaya saya sehat, supaya saya bisa belajar. Saya pergi main bola supaya saya sehat, saya bisa ke kuliah. Itu harus diniatkan. Jadi jangan dilihat karena benda adat masukkan niat. Yang membedakan adat dengan ibadah itu niat. Ini adat, ini ibadah. Apa bedanya? Niat. Ibadah lillahi, adat tidak ada lillah. Semua tidak ada lillahnya, mudah saja masukkan adat di sana. Ada yang mengatakan itu majasi saja. Jadi futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, maksudnya pintu-pintu kebaikan dibuka. Semua bentuk-bentuk ketaatan dibuka, pintu bersedekah, pintu berpuasa, pintu silaturahim, pintu belajar, pintu berzikir dibuka. Sehingga membawa Anda masuk surga. Membawa Anda untuk masuk surga. Juga demikian, pintu-pintu yang menyebabkan Anda masuk neraka, itu ditutup. Makanya bulan suci Ramadan Anda sedikit berbuat keburukan, Anda tinggalkan. Hatta orang peminum tidak minum di bulan suci Ramadan. Jadi pintu-pintu yang membawa kepada neraka itu ditutup. Itu ditutup. Ya supidati syaitan ini dibelenggu, itu artinya fungsi syaitan berkurang. Makanya di bulan suci Ramadan keburukan berkurang, tetapi syaitan saja tetap ada. Itu bagi yang mengatakan majazi, tapi ya bagi yang mengatakan hakikat seperti tadi. Itu ini panjang ceritanya. Kalau mau silakan ke rumah bawa ayam panggang. Silakan. وقال وكيع في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هي أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب. Jadi kulu washrabu hani'an bima aslatum fil ayyami, itu di surga nanti. Kulu washrabu, makan dan minum dari surga. Bima aslaftum, apa yang Anda tinggalkan dulu fil ayyamil khaliyah, di dunia itu ketika Anda puasa. Jadi Waqi menafsirkan ayat ini dengan puasa, karena meninggalkan makan, tidak minum dan seterusnya, nanti surga ya la kulu washrabu. Jadi kenapa ayat-ayat seperti ini? Itu jarang kita menemui puasa atau sedekah atau haji yang berbicara tentang hal ini. Tetapi puasa itu sangat banyak digambarkan di akhirat dengan di dunia. Karena rahasianya tadi, dia melakukan demi karena saya. Sama dengan seorang laki yang mencintai perempuan. Demi karena dia, apapun saya lakukan. Itu. Dia maka saya mau makan gula-gula. Di mana? Di Skandaria. Langsung pergi Skandaria. Itu karena ada kata-kata demi. Itu. Demi cinta, dia lakukan. Tapi kalau tidak ada demi, tidak cinta, tolong ambilkan air, saya capek dan sebagainya, kamu saja nggak ambil. Itu mudah saya, tapi karena tidak ada kata-kata demi, itu semuanya jadi berat. Itu tapi demi karena engkau ya Allah, itu menunjukkan keikhlasan. Artinya ya Allah, saya mencintaimu,
saya engkau melakukan, jangan makan hadir ya Rab, jangan minum hadir ya Rab. Itu. Lakukan ini hadir ya Rab. Itu namanya demi karena Allah. Coba kalau Anda lakukan, demi karena Allah saya belajar. Demi karena Allah saya muhadarah. Demi karena Allah saya pergi main bola. Demi karena Allah saya ikut pengurus di KKS. Allah akan memberikan di luar daripada gambaran Anda. Itu Anda sehat-sehat, pengurus, di kuliah juga mumtaz, di masyarakat juga oke dan sebagainya. Karena kata-kata demi. Itu Allah yang membalasnya, bukan ketua yang membalasnya. Nah, itu. Kalau ketua membalasnya paling mengatakan terima kasih nah. Itu. تفضلوا. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجلي المبدل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي. Jadi Allah yubahi, Allah menyerupakan pemuda-pemudi dengan malaikat. Ini malaikat layak sunallah ma'amaru wa fa'ula ma yu'maru. Malaikat tidak punya dosa, malaikat tidak butuh ini, malaikat mukarram dan sebagainya. Tetapi anak muda itu masa emas, masa segala-galanya, itu perbaiki, pergunakan yang baik. Orang yang sadar di waktu tua beda ketika masih muda seperti anda kalian ini. Itu. Semua ulama yang terkenal itu karena masa mudanya. Anda coba adakan tajribah, penelitian, banyak ulama hebat tapi tidak dikenal. Mungkin sadar di waktu tua. Tapi yang sadar ketika masa muda, ganjarannya Allah membuat dia masyhur. Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Al-Imam dan sebagainya itu dari masa remaja. Tapi banyak orang hebat. Fudail bin Iyad, Anda tidak tahu Fudail bin Iyad. Sadar ketika umur 40 tahun. Al-Ghaffal 60 tahun baru sadar, mujtahid dalam fikih Syafi'i. Anda tidak kenal orang hebat. Karena sadar ketika masa tua. Allah menerima sadarnya jadi mujtahid dari dan sebagainya oke, tapi anak muda itu luar biasa. Sampai-sampai menyamakan dengan mereka. Ayu wasyab at-tarik syahwatahu. Ya ini syahwatahu, musim dingin ya Rab. Ambil selimut lebih bagus daripada belajar. Anda demi kamu ya Rab saya belajar. Itu. Tengah malam dingin-dingin paling indah adalah istri selimut. Anda punya selimut paling indah adalah istri Anda itu selimut. Dengan selimut itu tutup kepala pula tidak lihat ini matahari. Itu. Tetapi kalau dia bangun, tidak ya Rab demi engkau saya meninggalkan tidur. Saya meninggalkan selimut yang tercinta. Demi engkau. Jadi kata-kata demi ini yang meluluhkan segala sesuatu. Demi engkau ya Allah saya lakukan ini. Bangun tengah malam. Belajar karena lillahi ta'ala. Demi karena Allah. Itu. Allah akan memberi ganjaran di luar daripada tasawur Anda. Itu. Jadi itu penting. Itu anak muda. Saya dalam kehidupan saya itu banyak hal-hal ini. Itu sekarang saya ini saya susah belajar. Saya tidak ada waktu. Tetapi ketika saya masih muda, saya kalau belajar itu karena membaca kadang tidak sadar. Itu kalau saya membaca begini, itu sejam 2 jam saya tidak sadar itu. Seolah-olah saya membaca 1 menit. Itu. Pas selesai begini, kadang kaki saya itu kram. Itu karena kelamaan duduk. Itu tidak terasa. Itu. Sekarang ini saya susah cari waktu. Ada anak-anak mau diurus. Hampir tiap hari ada tamu yang datang. Ada yang menelpon, ada WA mau dijawab dan sebagainya. Itu semua saya peroleh masa muda. Itu. Jadi masa muda ini jangan sekali-kali sia-siakan. Tidak mesti juga belajar terus. Tergantung yang muhim lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi apa yang Anda minta Anda kabulkan. Itu. Banyak permintaan saya di waktu muda tidak ada yang tertolak.
Sekarang kalau saya meminta, kadang tidak ada apa-apa muncul. Tetapi di masa muda, itu Allah kasih semuanya Allah kasih. Gitu. Karena kenapa? Ayu syab at-tarik syahwatahu. Gitu. Allah menyerupakan dengan malaikat. Gitu. Jadi pergunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ini penting. Gitu. Kalau ada waktu untuk berdiskusi mengenai masalah muda ini, itu sangat penting. Itu karena masa muda adalah masa segala-galanya. Fadhal. يقول صلى الله عليه وسلم في الصائم يقول الله تعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي. Coba bayangkan Allah memanggil malaikat. Malaikat lihat Muhammad, lihat Mahmud. Dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwatnya demi karena saya. Itu min ajal demi karena saya. Memangnya ini malaikat tidak tahu sampai Allah mengambil malaikat. Itu. Malaikat kan ditugaskan untuk mencatat amal. Jibril kan ditugaskan untuk menyampaikan ilmu kepada Anda. Apakah malaikat ini tidak tahu? Malaikat tahu. Itu. Apakah Allah butuh bantuan sehingga mengumumkan kepada wahai malaikat, saksikan si fulan? Allah tidak butuh, tetapi ini menunjukkan bahwasanya yang berpuasa demi karena saya itu punya nilai yang luar biasa. Sampai-sampai memanggil malaikat, coba ingat ketika ini jailun fil ardi khalifah. Kalau atajaluna ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat keberatan. Kenapa kau ciptakan manusia yang membunuh, membuat keonaran dan sebagainya? Demi malaikat, coba lihat itu hamba aku. Saya berikan nafsu kepada dia, Anda tidak punya nafsu. Dia tidak makan, tidak minum, demi karena saya. Itu. Seolah-olah Allah mengatakan, coba ingat dulu perkataanmu. Yufsidu fil ard wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Jadi betapa pentingnya yang namanya puasa. Tidak makan, tidak minum. Yang paling penting adalah demi Allah. Itu li'ajil demi Allah, itu yang rahasia. Rahasia utama, kiaskan kepada belajar Anda. Anda belajar, Anda berteman karena Allah. Pergi talaki, pergi organisasi, pergi membola, pergi rihla, semuanya demi karena Allah. Supaya tidak sia-sia. Itu. Apa yang Anda lakukan demi karena Allah, Allah akan mengganti di luar daripada khayalan Anda. Itu rahasia. Jadi Imam Ghazali sini akan membocorkan banyak rahasia. Kalau kita di sana di Indonesia banyak rahasia-rahasia. Sebelum imtihan sudah ketahuan soalnya. Banyak rahasia bocor. Kalau sini rahasia-rahasia puasa. Fadhal ya Ustaz. وقيل في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل كان عملهم الصيام. Jadi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Jadi la ta'lamu nafsun, siapa saya tidak mengetahui. Ma ukhfiya lahu, apa yang disembunyikan lahum min qurrati ayunin, dari mata. Jadi orang yang berpuasa, orang lain tetangganya tidak tahu. Itu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Dia tidak berpuasa. Sama-sama ke kuliah. Dia berpuasa, dia tidak tahu kalau dia apa yang ada dalam hatinya. Min qurrati ayuni, yang bisa dilihat oleh mata. Kalau orang salat, itu dia salat. Kalau dia bersedekah, dia ikut muhadarah, dia pergi membola. Tapi puasa, itu Anda tidak tahu. Mungkin Anda mengatakan, mungkin dari tadi dia sudah makan dari tadi pagi. Itu. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Qila kana amaluhum siyam.
Jadi itu amaluhu asyam. Karena puasa seperti itu tidak ada yang mengetahui yang ada di dalam. Li'annahu qal لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيفرغ للصائم أجره إفراغا ويجازف جزافا فلا يدخل تحت وهم وتكبير. Jadi yufragu lisaimi itu ajruhu ifragan. Jadi orang yang berpuasa diberi ganjarannya, diberikan pahalanya, itu di luar daripada hayalan, di luar daripada takdir, di luar daripada perkiraan. Itu. Karena sebagaimana tetangganya dia tidak tahu, dia tidak bisa perkirakan apa yang ada dalam hatinya, dia puasa atau tidak. Makanya ganjarannya juga demikian, tidak bisa diperkirakan. Jadi fala yadkhulu tahta wahmin wala takdir. Itu. Jadi apa yang ada pada bulan suci itu hanya sebagian contoh saja. Lailatul Qadar, yukfaru min zambihi, orang tidur jadi ibadah. Kemudian doa dikabulkan, ada salat tarawih, ada bau rayyan. Itu hanya sebagian saja. Jangan kira hanya itu oleh-olehnya saya. Tidak, lebih daripada itu. Di luar khayalan Anda, di luar perkiraan Anda bagi orang yang berpuasa. Tapi ingat rahasianya min ajli. Itu min ajli. Tafadhal. وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين. Jadi puasa demikian. Jadi kenapa puasa mulia? Seolah-olah tidak ada amal lain kecuali daripada puasa. Begitu mulia. Padahal semua puasa mulia. Semua amal kebaikan bagus, semua amal mulia, salat, imaduddin dan sebagainya. Kenapa puasa yang menjadi perhatian utama? Kenapa puasa yang diberikan kemuliaan seolah-olah melampaui kemuliaan-kemuliaan lainnya? Itu karena dimaknain. Ini ada dua alasannya kenapa puasa semulia itu. Tafadhal. أحدهما أن الصوم كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد فجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة والصوم لا يراه إلا الله تعالى فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. Jadi yang pertama, kenapa puasa ini mulia semulia-mulianya, sangat diangkat kemuliaannya, sangat luar biasa faedahnya. Yang pertama, an-nasama kafun wa tark. Jadi ya kufu, dia meninggalkan, dia tidak mencuri, dia kufu karena puasa. Kemudian tarku ta'am, meninggalkan makan, meninggalkan minum, kata-kata yang tidak baik, dan seterusnya. Wa fi nafsihi sir. Saat yang sama puasa itu adalah sir. Jadi puasa ini adalah rahasia untuk sampai kepada an-nafsu al-kamilah. Puasa ini merupakan rahasia antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa merupakan rahasia bagi semua amal ibadah karena dia pintu. Jadi itulah puasa mendapat predikat yang sangat mulia sehingga dikatakan syahrul Ramadan karim. Itu. Allah tidak mengatakan Rajab karim dan seterusnya, meskipun semuanya mulia. Walaysa fihi amal yushahad fa jami'u a'malit ta'at bimashhadi minal khalqi wa mar'a. Jadi tidak ada yang bisa disaksikan. Semua orang puasa jelas dia puasa, dia bersedekah, dia pergi haji, dia pergi umrah, silaturahim, semua bisa disaksikan, bisa dilihat. Kecuali puasa. Orang puasa apa yang Anda lihat? Itu. Anda tidak makan 2 jam, tidak ada bedanya dengan dia. Itu.
Tapi bedanya Anda tidak puasa, dia puasa. Jadi orang yang puasa tidak ada yang bisa dilihat. Itu. Bahwa dia melakukan seperti ini. Oleh karena itu, bagi yang berpuasa punya pahala itu tidak ada takarannya, tidak ada nilainya. Allah yang mengetahui. Yakni Allah mengetahui, itu luar biasa. Karena salat ini, as-salatu imaduddin. Awwalu ma yuhasab bihi yaumil qiyamati as-salah. Bisa salat, jadi salat ini kunci. Kalau diterima, terima semua lainnya. Itu. Tapi puasa, Allah yang memberikan ganjaran, Allah yang memberikan pahala, menunjukkan bahwasanya itu mukabalah sir bisir. Jadi puasa ini rahasia, Anda tidak lihat. Tuh, mukabalahnya juga sir. Sirinya itu adalah Allah yang memberi ganjaran. Kalau puasa zahir, maka ada juga natijanya zahir. Tanha anil fahsya'i wal munkar, imaduddin, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-salah, dan seterusnya. Jadi puasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadal. والثاني أنه قهر لعدو الله عز وجل فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات وإنما تقوي الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. Jadi yang kedua, annahu qaharun li aduwillahi azza wa jalla. Jadi untuk menundukkan iblis, syaitan, aduwillah subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan ini dia juga makhluk seperti manusia. Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dia tidak mau sujud. Tetapi Allah melaknatnya, mengutuknya seperti tadi nafsu. Hanya nafsu ini ada kelemahannya. Kelemahannya, kurangi makan dia akan loyo. Ketika nafsu loyo, roh akan menguat. Itu batin Anda akan menguat. Itu. Tetapi iblis ini dia cemburu kepada Adam. Jadi iblis ketika diciptakan sama dengan malaikat beribadah, sama dengan posisi malaikat. Tinggi nilai iblis. Jadi syaitan beribadah, banyak ilmunya, namanya iblis. Kalau kita dalam bahasa Inggris namanya pandrita. Jadi kalau dia sudah ulama, namanya ulama. Manusia, tapi kalau dia berilmu namanya ulama, namanya pandrita dan sebagainya. Jadi iblis sama dengan malaikat. Ketika Adam diciptakan, disuruh sujud. Jadi di situ ada malaikat, ada juga iblis, karena dia iblis dengan malaikat sejajar. Sujud malaikat, semua yang ada situ sujud. Itu termasuk iblis. Malaikat sujud, iblis tidak sujud. Kenapa? Itu kan dari tanah. Itu buatan dari tanah. Saya kan dari api. Saya lebih mulia dari dia. Jadi iblis tidak mau sujud. Sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Hadir. Saya menerima laknatan dari Allah. Tetapi panzirni ila yaumiddin. Kasih saya umur sampai hari kiamat. Hadir. Ya Allah kasih. Jangan kalau iblis meminta juga dikasih. Bagaimana dengan Anda mahasiswa? Talibul ilmu, menuntut ilmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis saya laknatullah meminta diterima, Allah kabulkan permintaannya, kenapa Anda tidak yakin kalau doa kita diterima? Jadi percaya diri bahwasanya Allah menerima doa saya. Allah mengabulkan permintaan saya, apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Jadi yang kedua, qahrul yadullahi azza wa jalla fa inna wasilata syaitani la'anahullah asyahwat. Jadi syaitan ini tidak berani, tidak mampu masuk ke manusia kecuali melalui syahwat. Bahkan semua jin jahat, umpamanya mengiring santet, doti dan roti ke dalam manusia, kalau
roti yang datang disambut saja baik-baik, tidak ada masalah. Itu tidak bisa masuk kecuali melalui syahwat. Yang pertama dilakukan menakut-nakuti manusia. Itu. Jadi ketika kita mengikuti syahwat, itu syahwat makanan lillahi mustamir wa makanan li ghairi, termasuk syahwat ghair mustawir. Jadi kalau kita mengikuti syahwat, Allah mengatakan saya melepaskan diri, urus diri sendiri. Oleh karena itu syaitan masuk di saat Anda mengikuti hawa nafsu. Syaitan baru bisa masuk. Tapi selama Anda tidak mengikuti nafsu, syaitan hanya yuwaswisu fi sudurin nas. Itu minal jinnati wan nas. Oleh karena itu, untuk menaklukkan syaitan ini, iblis, syahwat. Bentengi syahwat dengan cara apa? Itu berpuasa. Jadi bayangkan puasa ini adalah pintu semua ibadah. Itu pintu semua ibadah. Wa innama taqawwa syaitanu bil akli wasyurb. Syaitan ini kuat dengan banyak makan dan banyak minum. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Jadi masuk ke tubuh manusia seperti darah. Darah mengalir ke semua tempat, syaitan bisa masuk ke sana lewat darah. Bayangkan bisa masuk kemana-mana saja di dalam diri Anda. Jadi oleh karena itu, untuk mempersempit jalannya syaitan, itu kurangi makan dan kurangi minum. Itu dengan cara berpuasa. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bijju'. Itu dengan lapar. Itu karena nafsu akan tunduk dengan lapar dengan cara mengurangi makan, dengan cara mengurangi minum. Jangan juga pulang dari sini semangat 95. Pokoknya saya tidak mau makan, tidak mau minum sampai di rumah. Pulang di rumah, ayo waktu makan, saya tidak mau makan. Temannya minum, saya tidak mau minum. Jangan makan minum. Tetapi itu manhaj, itu hanya perlu dikurangi. Gitu. Jadi Islam ini rahmah. Itu. Islam ini rahmah, mana yang mudah bagi Anda itu lakukan. Itu. Mengukur Anda mengurangi makan, mengurangi minum, tergantung fisik masing-masing. Orang yang kurus kalau makan 1 piring sudah cukup. Tapi yang besar badannya 2 piring tidak cukup. Jadi mengurangi makanan tergantung bihasabi. Jadi bihasabi. Tidak usah melihat orang makan cuma 1 kurma kemudian setengah ini. Anda juga ikut-ikutan. Anda artinya membunuh diri. Anda perlahan-lahan saja. Itu. Fadal. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها دوامي قرع باب الجنة قالت لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم بالجوع. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Sayyidah Aisyah, dawimi qar'a babil jannah. Tetaplah mengetuk pintu surga. Dengan cara apa? Dengan cara bilju. Banyak orang salah memahami namanya masalah masalah lapar ini. Jadi semua atau segala sesuatu punya ilmu harus ada ahlinya. Jangan Anda membaca ini pulang-pulang ke rumah itu tidak makan, tidak minum karena mau lapar-lapar terus. Itu Anda jangan juga. Itu tetap makan, tetap minum. Itu dan itu butuh tadrij itu. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk bernapas, dan sepertiga untuk minum dan seterusnya. Fadal. وستأتي فضائل الجوع في باب شره الطعام وعلاجه من ربع المهلكات. فضل. فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل ففي قمع عدو الله
نصرة الله سبحانه ونصرة الله تعالى موقوفة على النصرة له. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Jadi puasa ini kaharu lil aduillah, itu li syaitan. Falamma kana saumu ala khususi kam'an li syaitani wa saddan li masalikihi wa tadyikan li majari istahaqqa takhsisu binisbati ila Allah azza wa jalla. Jadi ketika puasa ini merupakan pertolongan Anda menolong Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Kenapa ya Allah? Supaya Anda tidak diganggu oleh iblis, tidak diganggu oleh syaitan. Kenapa syaitan? Itu musuh saya. Inna syaitana aduun li walakum. Jadi Allah mengatakan syaitan itu musuh saya. Jadikanlah saya sebagai musuh. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi intan surullah yang surkum. Jika Anda menolong Allah dengan cara berpuasa melawan syaitan, Allah akan menolongmu. Oleh karena itu butuh takhsis. Puasa ini butuh kemuliaan. Karena Anda menolong Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Itu. Jika Anda menolong presiden, presiden akan memberikan membangunkan rumah, memberikan mobil, memberikan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala jika Anda menolongnya? Jadi itulah sebabnya intan surullah yang surkum yusabit aqdamakum dan sebagainya. Oleh karena itu puasa punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadal. فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Jadi bidayatu bil juhdi minal abd wal jaza bil hidayah minallah azza wa jalla. Jadi awalnya kita berusaha, ada jihad, berusaha keras untuk berpuasa. Kemudian setelah itu ada pahala, itu ada muwafaqah dari Allah Subhanahu wa taala, muncul yang namanya jaza. Itu. Seperti yang kita gambarkan tadi, yang lebih awalnya Allah memberikan taufik kepada manusia. Anda sendiri tidak pernah membayangkan kalau akan sampai di Mesir. Ketika Anda di SMA, di pesantren, tidak pernah ada bayangan. Tetapi Allah mengirim nur ke dalam hati Anda, mendaftar. Anda pergi mendaftar. Tiba-tiba muncul namanya hidayah. Anda tidak ada urusan. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mujahadah, proses ikut imtihan dan sebagainya. Juga demikian ada dari dalam puasa-puasa. Itu petunjuk hidayah dari Allah. Kemudian mujahadah, Anda berpuasa, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Itu marhala ikhtiar namanya. Marhala ikhtiar. Jadi setelah ada hidayah dari diri manusia, muncul marhala ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau Anda tidak berusaha, Anda tidak memutuskan, Allah tidak merubahnya. Allah tidak kasih pahala puasa kalau Anda tidak berpuasa. Jadi ada marhala ikhtiar, marhala mujahadah. Itu. Anda tidak lulus kalau Anda tidak ikut ujian, tidak muzakarah. Setelah Anda belajar, ikut ujian, ada natijah. Natijah ini namanya muwafaqah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala ini muwafaqah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal ada hidayah, di akhir ada muwafaqah, di tengah-tengah ada ikhtiar manusia. Itulah di tengah-tengah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak ada yang bertentangan ayat ini dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan semua amalmu. Karena di awal itu urusan Tuhan, di akhir urusan Tuhan, di tengah-tengah Anda memilih. Itu. Tidak mungkin bisa terlaksana di awal, kalau di akhir tidak oke. Itu. Jadi ayat tidak ada yang bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu fal bidayatu bil juhudi minal abdi
wal jazaa bil hidayati minallahi azza wa jalla. Walidzalika walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi yang berusaha akan saya yang berpuasa lanahdiyannahum, kami akan beri petunjuk dan sampai kepada tujuan. Yang penting berusaha, yang penting Anda ikut muhadarah, baca mukarrar, ikut ujian, insyaallah Anda akan lulus. Lanahdiyannahum subulana. Itu Anda akan lulus. Itu namanya kanun, hukum alam, hukum kausalitas, hukum dunia. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tadi ada mujahadah, ada usaha, ada kerja. Ada kerja, tidak cukup berniat saja yang ada dalam hati. Kemudian wa innamat taghyiru bikasdi syahawat fahiya marta'u syayatin wa mar'ahum fama damat mukhassibah lam yanqati taradduduhum wa ma damu yataraddadun lam yankashif lil 'abdi jalalullah subhanahu wa kana mahjuban an liqa'i. Jadi wa innamat taghyiru bikasri syahwat. Jadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kasrus syahwat. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ada usaha, ada mujahadah. Saya mau puasa, buktinya saya tidak mau makan. Saya tidak makan, saya tidak minum, namanya patra mujahadah. Ini namanya la yughayyiru ma biqaumin kalau Anda tidak berpuasa. Tidak mungkin Anda dapat pahala rayyan kalau Anda tidak berpuasa. Karena di sana ada babu namanya babu rayyan. Siapa yang masuk orang yang berpuasa. Anda tidak berpuasa, tidak mungkin Anda masuk ke sana. Tidak ada taufik, tidak ada hidayah. Jadi tetap ada mujahadah, ada usaha untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laula anna asyayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanazaru ila malakutis samawat. فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة. Jadi dalam hadis laula anna syayatin yahumu ala qulubi Adam, bani Adam, lanazaru ila malakuti samawati wal ard. Jadi syaitan itu tidak pernah berpisah dengan kita. Jadi karin, namanya karin, sejak Anda lahir itu ada syaitan. Begitu Anda lahir ada syaitan yang mengiringi Anda. Itu namanya karin sampai Anda meninggal. Kemudian kalau bukan karena syaitan ini yang sering membuat Anda lupa, wa ma ansanihi ila syaitan, Allah yang membuat Anda lupa, syaitan membuat Anda lupa. Syaitan yang membuat Anda tidak belajar dan sebagainya. Syaitan yang membuat Anda terjerumus ke perbuatan yang jahat. La nazaru ila malakuti samawati wal ard. Kalau tidak ada syaitan, maka kebersihan hati ini mampu menembus apa yang ada di langit dan di bumi. Oh, di sana ada malaikat. Di sana ada surga dan sebagainya. Itu hati. Ya, hati ini syafaf, nur. Nur ini tidak terhalangi oleh tembok, materi dan sebagainya. Seperti Sayyidina Umar ketika mengutus para pasukan untuk perang di Madinah, ya sari al-jabal al-jabal. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat. Kemudian di Madinah perang, ya sari ya, musuh di belakang. Orang mendengar ini suaranya Umar di tempat yang sangat jauh. Itu karena hati bersih. Seperti juga Sayyidah Aisyah ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Harisa kaifa asbah, itu dalam Bukhari, asbahtu mu'minan. Ya Harisa anna kullu syai'in haqiqah fama haqiqatu imanu. Ya Harisa segala sesuatu itu ada hakikatnya, bagaimana hakikat iman. Ada bilang ka'anni ansuru ila arsy rahmani barisa wa ansuru ila ahli jannati yatana'amun wa ila ahli nar yu'adzabun. Itu jadi saya melihat arsy itu jelas. Saya melihat orang-orang di surga itu menikmati surga dan penduduk neraka lagi siksa. Itu hati sifatnya demikian. Tapi karena ada syaitan, itu dia yang menggoda kita. Menggoda kita untuk terjerumus, untuk tidak belajar dan sebagainya. Bagaimana caranya? Hendak puasa. Ada oleh-oleh dari Allah puasa Ramadan untuk mengatasi masalah ini.
Terus kalau selesai bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Hendak kurangi makan, kurangi minum. Itu. Tetapi jangan semangat 45. Semangat 25 sudah cukup. Fadal. وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة. Jadi idza azumat fadilatuhu ila hadzal had fala budda min bayani syuruti az-zahira wal batin. Jadi syarat puasa baik zahir maupun batin. Nanti akan kita pelajari syarat-syarat puasa secara zahir, tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Kemudian secara batin juga demikian untuk memperoleh rahasia-rahasia puasa. Dan ini akan nanti jelaskan. Jadi itu pembahasan berikutnya adalah faslul awal fil bayani was sunani adh-dhahira wa lawazim bifsadihi. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita ini mungkin ada satu orang yang mau bertanya atau yang tidak mau puasa, yang punya pengalaman dan sebagainya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan.